Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal yang kelima. Maka berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel, dan mereka harus mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang kena kusta, dan setiap orang yang mengeluarkan lelehan, dan setiap orang yang cemar karena mayat, dari laki-laki sampai perempuan. Engkau harus mengirim mereka keluar hingga di luar perkemahan. Engkau harus mengeluarkan mereka, dan janganlah mereka mencemarkan perkemahan tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka. Dan Bani Israel melakukan demikian, dan mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Mose, demikianlah Bani Israel lakukan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, pria atau wanita, ketika mereka melakukan sesuatu dari dosa-dosa manusia dengan berlaku tidak setia kepada Yahwe, maka bersalahlah dia. Dan mereka harus mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat, dan dia haruslah membayar kesalahannya secara penuh, dan menambahkan 1/5 atasnya, dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya dia telah bersalah. Dan apabila pada orang itu tidak ada penebus untuk kepadanya dibayarkan persembahan penebus salah, maka persembahan penebus salah yang harus dibayarkan itu menjadi milik Yahwe, milik imam, selain domba jantan penebusan yang dengannya dia melakukan penebusan baginya. Dan setiap persembahan unjukan dari setiap hal-hal kudus Bani Israel yang mereka persembahkan kepada imam, menjadi kepunyaan imam itu. Dan setiap benda kudus seseorang adalah miliknya sendiri. Apa yang seseorang berikan kepada imam menjadi milik imam itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang suami istrinya berbuat serong dan berlaku tidak setia kepadanya, dan seorang pria berbaring dengannya dengan air mani persetubuhan, dan hal itu dirahasiakan dari mata suaminya dan tetap tersembunyi, dan dia telah tercemar, sekalipun tidak ada saksi terhadapnya, dan dia tidak tertangkap basah. Ketika roh cemburu menguasai suaminya, dan dia menjadi cemburu terhadap istrinya, bahwa istrinya telah tercemar, atau roh cemburu berkuasa atasnya, dan dia menjadi cemburu terhadap istrinya, sekalipun dia tidak tercemar, maka suami itu harus membawa istrinya kepada imam, dan dia harus membawa persembahannya atasnya, 1/10 eva tepung jelai. Dia tidak boleh menuangkan minyak ke atasnya, dan dia tidak boleh menaburkan kemenyan ke atasnya, karena ini adalah persembahan sajian kecemburuan, suatu persembahan sajian ingat-ingatan yang mengingatkan kesalahan. Dan imam itu harus mendekatkan dia dan memberdirikannya di hadapan Yahwe. Kemudian imam itu harus mengambil air kudus dengan sebuah bejana tanah, dan dari debu yang ada di lantai tabernakel, imam itu harus mengambilnya lalu menaruhnya ke dalam air itu. Dan imam itu harus menempatkan wanita itu di hadapan Yahwe, dan haruslah dia mengurai rambut kepala wanita itu, dan haruslah dia menaruh persembahan sajian ingat-ingatan di telapak tangan wanita itu. Itulah persembahan sajian kecemburuan. Dan di tangan imam itu haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Dan haruslah imam itu menyuruhnya bersumpah, dan haruslah dia berkata kepada wanita itu, jika seseorang tidak berbaring dengan engkau, dan jika engkau tidak berbuat serong dalam kecemaran di belakang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Namun ketika engkau berbuat serong di belakang suamimu, dan ketika engkau tercemar, dan seseorang melakukan persetubuhannya denganmu selain suamimu, maka haruslah imam itu membuat wanita itu melaknat dengan laknat sumpah. Dan haruslah imam itu berkata kepada wanita itu,
Biarlah Yahweh menetapkan engkau sebagai sumpah dan sebagai laknat di tengah-tengah bangsamu, ketika Yahweh membuat pahamu menyusut dan perutmu gembung. Dan air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam perutmu, sehingga menyebabkan perut gembung dan menyebabkan paha menyusut. Dan haruslah wanita itu mengatakan, amin, amin. Dan imam itu haruslah menuliskan laknat-laknat ini pada sebuah buku, dan haruslah dia menghapuskannya ke dalam air pahit itu. Dan haruslah dia membuat wanita itu meminum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit. Dan haruslah imam itu mengambil persembahan sajian kecemburuan dari tangan wanita itu, dan haruslah dia mengayunkan persembahan sajian itu di hadapan Yahweh, dan haruslah dia membawanya ke dekat mezbah. Dan haruslah imam menggenggam dari persembahan sajian itu, persembahan ingat-ingatan, dan membakarnya di atas mezbah. Dan sesudah itu haruslah dia memberi wanita itu minum air. Ketika dia memberinya minum air, maka akan terjadi, apabila dia telah tercemar dan telah berlaku tidak setia terhadap suaminya, maka air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit, dan perutnya akan gembung, dan pahanya akan menyusut, dan wanita itu akan menjadi suatu sumpah di tengah-tengah bangsanya. Namun jika wanita itu tidak mencemari dirinya dan dia bersih, maka dia akan menjadi bebas dan dapat mengandung benih. Inilah torat kecemburuan ketika seorang istri berbuat serong di belakang suaminya dan mencemarkan dirinya. Atau jika roh cemburu menguasai seorang suami, dan dia telah cemburu terhadap istrinya, maka dia harus membuat wanita itu berdiri di hadapan Yahweh, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepadanya. Dan pria itu akan bersih dari dosa, tetapi wanita itu haruslah menanggung kesalahannya.